Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Juniarti dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 180401164 Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan melakukan tugas metodologi penelitian yang diberikan oleh Bapak Mitra Unik Skom Mkom, yaitu tugasnya membuat sebuah kajian pustaka. Sebelumnya kami telah diberikan modul atau jurnal. Sebelum mengkaji pustaka, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebagai rangkaian daftar referensi dari semua jenis referensi yang telah diperoleh seperti sitasi buku, jurnal, artikel, dan sitasi disertai skripsi, catatan kuliah, manual laboratorium, atau karya ilmiah lainnya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Untuk kajian pustaka yang baik pada umumnya harus mampu menjawab 5 pertanyaan dasar yang dikemukakan. Yang pertama, apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis? Yang kedua, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Yang ketiga, apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan? Yang keempat, bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut? Yang terakhir, apa hasil dari penelitian tersebut? Untuk menjawab 5 pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus membaca materi atau jurnal yang telah diberikan oleh Bapak Mitra Unik. Ini jurnalnya berjudul Hazing Pidato yang Kuat untuk Forensik Audio Digital. Ini telah ditranslitkan, sebelumnya berbahasa Inggris. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang 5 tadi, kita harus membaca dan menguasai materi yang ada di dalam jurnal ini. Kita lanjut ke poin pertama. Apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis? Setelah saya membaca jurnal, saya mendapatkan penulisnya Diego Renza Jensen Vargas dan Dora M. Ballesteros melakukan verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia yang merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Pertanyaan kedua, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Jawabannya, tujuannya adalah untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan yang signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan, misalnya tembakan, yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan. Dalam proyek ini, penulis mengusulkan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai hash. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan? Jelas di jurnal, penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Militer Nueva Granada, Bogota, Kolombia. Pertanyaan keempat, bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut? Dengan cara metode dimulai dengan penerapan MVCC atau koefisien spektrum frekuensi MEL dan reduksi dimensi melalui analisis komponen utama atau analisis komponen utama PCA. Data yang direduksi dienkripsi menggunakan dua nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu, menggunakan dugaan Colex sebagai dasar. Lanjut ke pertanyaan kelima, apa hasil dari penelitian tersebut? Di sini saya mendapatkan hasil. Berdasarkan hasil akurasi dalam memverifikasi integritas rekaman audio,
lebih besar dari 99,8%. Untuk manipulasi berikut, FLAC atau frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel. MPEG 4 frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 192 kbps. Penyesuaian volume atau gain metodologi untuk menentukan nilai ambang adalah melalui titik potong antara VRR dan VER sedemikian rupa untuk mengoptimalkan jumlah file audio yang dimanipulasi yang diberi label sebagai asli versus jumlah rekaman audio yang asli yang diberi label sebagai non-authentic. Berdasarkan hasil akurasi dalam memverifikasi integritas, rekaman audio lebih besar dari 99,8% untuk manipulasi berikut: FLAC frekuensi sampling 8 kHz dan 24 bit per sampel, MPEG 4 atau frekuensi sampling 44,1 kHz dan bitrate 192 kbps. Penyesuaian volume atau gain 6 dB pengambilan sampel ulang 8 kHz, 16 kHz, 8 kHz, kuantisasi ulang 16 bit, 32 bit, 16 bit, LPF 3 kHz urutan kelima. Noise additive, pemotongan dan pemindahan salinan. Nah, itu tadi poin-poin dari pertanyaan. Nah, dan hasilnya setelah disatukan akan seperti ini. Nah, di dalam ini sudah bisa menjawab 5 pertanyaan yang tadi untuk kajian dasar pustaka. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang kajian pustaka yang telah direview dari materi yang telah diberikan Bapak Mitra Unik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.